tried to talk to her in the copy room. She's totally not having it. Maybe she was just in a hurry. And maybe she's an uppity, better than everyone super skank. Selama masa pandemi, nonton film mungkin jadi kebiasaan rutin lo ketika habisin waktu selama di rumah. Nonton film juga bisa sejenak melepas jenuh dan bosan yang melanda dengan aktivitas lo yang terus-terusan di rumah. Dan salah satu film dengan genre yang banyak disukai adalah genre romance. Genre romance cocok banget nih buat lo yang mungkin lagi kasmaran atau baru punya gebetan, dan lumayan juga buat referensi adegan romantis lo sama si doi. Nah, berikut Hai rangkum 4 film romance terbaik pilihan yang bisa jadi rekomendasi watchlist film yang bisa bikin lo baper selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Hai. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Buat lo yang doyan film romance yang mind-blowing, film ini wajib lo nonton nih. Film karya Michael Gondry ini dianggap sebagai salah satu film romance terbaik sepanjang masa, dengan mendapatkan berbagai review positif di berbagai festival dan juga para kritikus film. Di situs IMDb sendiri, saat ini film ini bahkan mempunyai skor 8.3. Bercerita tentang perjalanan hubungan seorang lelaki introvert, Joel, yang diperanin oleh Jim Carrey, dan seorang wanita ekstrovert dan impulsif bernama Clementine yang diperanin oleh Kate Winslet. You know me, I'm impulsive. Hubungan mereka berjalan mulus pada awalnya, sampai akhirnya terdapat berbagai konflik yang bikin Clem mutusin buat hapus memori tentang Joel di Lacuna Inc., perusahaan jasa penghilang memori. Pas tahu kalau Clem udah hapus memori tentangnya, Joel juga mutusin buat ke Lacuna Inc. untuk menghapus ingatannya tentang Clem. Konflik pun justru dimulai ketika alam bawah sadar Joel yang seakan melawan keinginannya untuk menghapus Clem di saat proses penghapusan memorinya. I wish I'd stay. I do. Her. Film drama romance ini disutradarai oleh Spike Jonze, sutradara yang sukses dengan film Being John Malkovich dan Adaptation. Film ini sendiri mengangkat sisi romansa yang cukup kompleks, di mana terjadi hubungan percintaan antara seorang pria kesepian bernama Theodore yang diperanin oleh Joaquin Phoenix dengan sebuah sistem komputer yang bernama Samantha yang diperankan oleh Scarlett Johansson. Between the words that I'm finding myself now, it's a place that's not of the physical world. It's where everything else is that. Film ini sukses dapetin penghargaan film terbaik di National Board of Review Awards, Los Angeles Film Critics Association Awards, dan juga mendapatkan Academy Award tahun 2014 dengan kategori skenario terbaik. 500 Days of Summer. Kalau lo terjebak dalam friendzone yang berkepanjangan, mungkin ini film yang tepat buat lo tonton. Biar lo kedepannya nggak terlalu berharap sama hubungan yang tanpa status. 500 Days of Summer bercerita tentang romansa dalam hubungan sepasang rekan kerja, yaitu Tom yang diperanin oleh Joseph Gordon-Levitt dengan Summer yang diperanin oleh Zooey Deschanel. Tom merupakan seorang karyawan yang punya prinsip kalau dia nggak bakal bahagia sampai nemuin wanita pujaannya. Sampai pada akhirnya, dia bertemu dengan karyawan baru bernama Summer. You've good taste in music. You like this, Smith? Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love him. Setelah itu, romansa HTS mereka pun dimulai. Dari awal, Summer udah nekanin kalau hubungannya dengan Tom hanya sebatas teman. Namun wajar sih kalau Tom baper, karena yang diperlihatkan udah gak seperti teman biasa alias lebih. You are the apple of my eye. Film ini bisa dibilang sebagai film romance yang paling bikin baper nih. Film asal Taiwan ini diangkat dari novel semi-autobiografi sang sutradara, yaitu Giddens. Bercerita tentang asmara yang terjadi pada hubungan tanpa status dua remaja, yakni cowok Badung yang pemalas bernama Koteng, dengan gadis berprestasi yang juga jadi idola cowok-cowok kelas bernama Sen Chiayi. Film ini memperlihatkan dua sisi karakter yang bertolak belakang, antara cowok yang terlalu takut buat nyatain perasaannya, dengan seorang cewek yang terlalu menunggu pada cowok yang gak peka. Hal yang malah bikin mereka punya asumsi masing-masing, hingga pada akhirnya ketidakpekaan cowok dengan ego ceweknya hanya menunggu. Itulah yang bikin konflik mereka meledak.
Film ini diterima dengan baik oleh kritikus film dan juga mencetak rekor box office di Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Aktor Ko Chen-tung memenangkan penghargaan pendatang baru terbaik pada penghargaan Golden Horse ke-48. 拜托不要现在告诉我，请让我继续喜欢你。 Itu dia beberapa film romance pilihan Hai yang layak banget buat lo tonton selama karantina di rumah. Kalau punya list film romance lain, boleh tulis di kolom komen ya.